Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi 'ala kulli hal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu wal 'ishruna. Benar itu ya? Perasaan 28 belum deh. Wan. 28 sudah belum? Loncat ya, ngajak loncat sampean. Ngajak cepat khatam atau gimana? Benar 29. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatut tasi'atu wal 'ishruna, lan utawi makalah kang kaping 29. Makalah yang ke-29 yaitu an Aliin radhiyallahu an, saking Sayyidina Ali radhiyallahu an, wa karrama, lan mugi-mugi mulyaake sapa Allah wajahu ing wajah Sayyidina Ali. Wah, ini urusan muamalatum ma'annas. Memang Sayyidina Ali itu jagoannya. Makalah yang ke-29 dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajah, yang didawukan tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruhu was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Wa man ahabba say'an fa huwa asirun lahu wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Tafaddal aweo keanugrahan yosiro, atau berbuat baiklah. Jadi tafaddal itu mempersilahkan, itu berarti kan memberikan kebaikan atau berbuat baiklah. Tafaddal aweo keanugrahan sapa sira alaman ing atase wong syi'ta kang karep sapa sira. Ai tegese ahsin bagusi sapa sira ilaihi maring man, wa an'im lan aweo nikmat sapa sira alaihi ing atase man. Fa anta mongko hale utawi sira iku amiruhu rajane man, kepalane man. Ai in ahsanta, ai tegese in ahsanta lamun agawe bagus sapa sira ila syakhsin maring wong suwiji bil ata'i kelawan peparing, sirta mongko dadi sapa sira amiron iku raja lahu keduwe syakhsun. Sayyidina Ali dawuh, tafaddal ala man syi'ta, berbuat baiklah kamu kepada orang yang kamu kehendaki. Fa anta amiruhu, kalau kamu berbuat baik kepada seseorang itu, orang itu kelepek-kelepek sama kamu. Ya, orang itu pasti kelepek-kelepek. Kelepek-kelepek itu artinya akan tunduk sama kamu. Kamu akan menjadi raja. Fa anta amiruhu. Maksudnya adalah ketika kamu berbuat baik kepada seseorang dengan memberikan sesuatu, maka kamu akan menjadi orang yang dia hormati. Ya, sederhananya, kalau kita ngasih sesuatu kepada orang, ya, orang itu pasti nggak bakal bisa ngapa-ngapain, takluk kepada kita. Nah, dalam hubungan dengan manusia begitu. Kalau sampean berbuat baik kepada seseorang atau memberikan sesuatu kepada orang lain, orang itu tunduk. Husain tak kayak duit 1 miliar, beli tanah kemudian bangun majelis, ngajar anak kecil-kecil, ifadatul ilm. Wah, wis di sini diajar, mau pulang dikasih duit 1 miliar buat beli tanah, wis utang budinya 7 turunan itu. Ya, itu pasti tunduk. Kalau sampean pingin menundukkan di KI, makanya
al yadul ulya khairun min yadis sufla. Memberi itu lebih baik. Tangan di atas itu al yadul ulya, tangan di atas itu khairun min yadis sufla, lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya kalau memberi itu kan begini, kalau di bawah itu nompo nerima begini. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang itu tangan di atas itu bukan ngasih, ngambil loh. Tangan di atas itu ngambil, ngerampok, korupsi, sabi turute itu ya. Itu bukan sih? Bukan ya? Ya wis lah pokoknya itu. Jadi maksudnya di sini memberi itu memang lebih baik. Sehingga orang yang kita beri, kita dermakan sebagian daripada harta kita itu, ya tentunya ini memberi dalam rangka limardotillah, orang itu pasti akan tunduk pada kita. Dadan besok punya anak mau pesantren, nganterin anak, aduh waktunya jenguk anak ini hari Ahad, ini waktunya penjengukan, orang duit telepon Husain, bro ayah acis ente ada bro punya niat rek neangan putra di pesantren tapi tak ayah acis. Berapa rekening mudan, kata Husain. Kirim ya rekening transfer kelunting. Wes itu Dadan alhamdulillah bisa nengok anak di pesantren. Anaknya nggak ngerti. Bapaknya nengok, bapaknya duit yang dipakai ngutang. Makanya sampean di pondok jangan santai-santai. Sing bener belajar ya. Orang ngerti bapak ibu sampean itu jungkir balik di rumah itu ya. Ojo enak-enakan. Kualat nanti sama orang tua. Ya Allah. Saya kalau ingat itu sedih juga. Kalau ingat itu sedih juga. Dulu zaman di pondok juga sama soalnya. Was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Tapi kalau sampean minta-minta ke orang fa anta asiruhu, sampean itu akan menjadi tawanan. Oh belum di mana nih ya. Was'al lan jalu'u sapa sira man ing wong syi'ta kang karep sapa man, terserah kamu mau minta kepada siapa saja. Kalau kamu suka minta-minta kepada orang fa anta mongko utawi sira asiruhu iku tawanane man. Kamu kalau suka minta-minta itu pasti akan menjadi tawanan dari orang yang kamu mintai. Paham ya? Kalau kamu ngasih sesuatu ke orang, orang itu akan tunduk kamu. Tapi kalau kamu minta sesuatu ke orang, ada duit nggak? Minta dong. Dikasih. Kamu pasti akan apa ya? Ya jadi tawanannya. Jadi tawanan itu gimana? Yos, kamu mau ini serba nggak enak, mau itu serba nggak enak. Karena apa? Dia punya hutang budi. Kamu punya hutang budi sama seseorang yang kamu mintain itu tadi. Paham ya? Jadi kalau kamu ngasih ke seseorang, orang itu pasti akan tunduk, patuh sama kamu. Tapi kalau kamu minta sesuatu kepada orang, kamu akan menjadi tawanan orang lain. Sebaliknya. Ai was'al tegesin jalu'u sapa sira annasa ing menungso ma ing barang tahtaju kang butuh sapa sira hu ing ma minal mali bayane saking harta wal ilmi lan ilmu. Fa in ihtajta mongko lamun hajat sapa sira ila syakhsin maring wong suci fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono mal wal ilm sirta mongko dadi sapa sira abdan iku kawula lahu keduwe wong. Nek sampean meminta suatu, katakan sampean mau minta uang, harta, atau sampean itu belajar wal ilm, minta diajari sesuatu. Fa in ihtajja ila sahsin fi dzalika sirta abdan lahu, maka sampean akan menjadi budak, menjadi hamba bagi orang yang ngajar sampean, bagi orang yang ngasih harta sampean. Lha iya toh? Li'anna nufusa krono sak temene teh nufus jubilat li'anna nufusa krono stune nafsu atau awak-awakan, li'anna nufusa krono stune awak-awakan jubilat iku den watekake apa nufus
bihubbiman kelawan demen wong ahsana kang gawe bagus iya man ilaiha maring an-nufus diwatakno. Jadi diri kita itu, hati kita itu ya, itu memang basariah banget. Kalau kita watak dari setiap manusia, setiap orang itu ya, kalau dikasih sesuatu sama orang lain, kita pasti akan seneng kepada orang yang ngasih sesuatu kepada kita. Itu wis watak basariah banget. Basariah banget, itu wis manusiawi banget. Itu loh. Jadi kalau kita butuh sesuatu, kemudian orang itu memberikan sesuatu kepada kita, maka kita akan menjadi hambanya, menjadi tawanannya. Tapi kalau kita mengasih sesuatu kepada seorang tersebut, maka kita akan menjadi rajanya. Nah, yang demikian itu karena apa? Li'annan nufusa jubbilat bi hubbi man ahsana ilaiha. Karena diri kita itu wataknya memang begitu. Watak manusia itu pasti akan menyukai atau menyenangi atau mencintai kepada orang yang berbuat baik kepada kita. Wiku lumrah. Husain dikasih sesuatu, nek kamu nggak baik terhadap orang yang ngasih, itu namanya nggak tahu diri. Jadi wis lumrah, manusiawi banget. Kama fil hadisi, kama koyo keterangan fil hadisi ing dalam hadis. Waman ahabba syai'an fahuwa asirun lahu. Waman lan utawi sapane wong ahabba iku demen sapa man syai'an ing suwiji-wiji, fahuwa mongko hale utawi man iku asirun dadi budak lahu kedue syai'. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia adalah hambanya. Gitu. Kamu senang dunia, kamu akan diperbudak dunia. Kamu senang pada teh nufus, apa yang diinginkan oleh teh nufus pasti akan kamu berusaha sekuat tenaga untuk kamu penuhi. Ini dari kemarin temanya nufus terus soalnya. Itu loh. Aku yo piye yo? Ini temanya nufus mau nggak disebut yo. Jadi nufus itu yang begitu, Sen. Ya. Jadi gitu, kalau kita menyukai, mencintai sesuatu itu pasti kita akan menjadi budak dari sesuatu tersebut. Nah, hal ini juga senada dengan apa yang didawuhkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa liqauli Aliin karramallahu wajhah. Wa liqauli lan krana dawuh Aliin karramallahu Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ana utawi ingsun iku abdun kawula man ing wong allamani kang mulang ya manni ing ingsun harfan ing sak huruf. Sayyidina Ali dawuh ana abdun ana abdun man allamani harfan, atau biasanya ana abdun ala man allamani walau harfan. Saya ini adalah budak atau hamba saya bagi orang yang mengajarku walaupun hanya satu huruf. Nah ini cok macam-macam sama guru-guru kita, sama masyaikh-masyaikh kita. Sebab kita itu budak bagi guru-guru kita. Kalau guru kita mau dijual, mau dipelukutu, mau diapain, ya terserah. Karena apa? Karena statusnya kita itu menjadi budak. Hidup kita itu tergantung kepada juragan kita, kepada bendoro kita, kepada Tuhan kita. Ini Sayyidina Ali yang kata Kanjeng Nabi, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya ini kotanya ilmu, tapi pintu gerbangnya itu adalah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Ini Sayyidina Ali, orang pinternya kayak begini. Masih slow down, masih ihtiram, masih ghaddul basar dengan mengatakan ana abdun man allamani harfan. Saya adalah seorang budak bagi orang yang mengajariku walaupun hanya satu huruf. Fa in syaa mongko lamun ngarepake sapa man apa ini? Ba'ani. Fa in syaa mongko lamun ngersakake sapa man ba'ani mongko ngadol sapa man ni ing ingsun. Loh. Orang yang mengajari kita ini kalau berkehendak atau menghendaki sampean dijual. Nah, ini logikanya ya. Logika seorang budak itu tuannya kan bebas. Mau dijual, mau diwakafkan, mau dihibahkan, mau diwariskan. Ya, budak itu kan
harus nurut sama tuannya. Zaman dulu itu bahkan milkul yamin, ya, laki-laki yang punya budak itu boleh dijima, ya, boleh, itu loh, dan itu dibolehkan, ya, dibolehkan itu. Nah, budak itu macam-macam. Nah, di sini insya'a fa insya'a ba'ani. Kalau ia berkehendak atau berkenan untuk menjualku, ya sudah, berarti dijual. Wa insya'a lamun ngersakake sapa man a'taqoni mongko merdekaake sapa man ni ing ingsun. Loh. Jadi tergantung tuannya. Namanya budak. Kalau tuannya itu menghendaki untuk dijual, ya dijual lah. Menghendaki untuk diwariskan, ya diwariskanlah budak tersebut. Menghendaki untuk dihibahkan, dihibahkanlah budak tersebut. Kalau tuan kita menginginkan untuk dimerdekakan, ya sudah, kita statusnya merdeka. Itu. Nah, itu status budak. Wastagni lan semugi sapa sira. Semugi itu artinya merasa cukup, tidak butuh. Wastagni lan semugi sapa sira atau ngerasa cukup sapa sira amman saking wong syi'ta kang karep sapa sira. Fa innaka mongko stune sira nadhiruhu iku sepadane man. Ai iktafa tegese cukup sapa sira bima kelawan perkara, bima kelawan barang indaka kang tetep ing dalem ngersane sira. Minar rizki bayane saking rezeki, wala taftakir lan ora butuh sapa sira fil mali ing dalem bondo. Li syakhsin marang wong suwiji ghaniyin kang sugih ya syakhs kathirin kang akeh kathiril mali kang akeh bondoni. Fa illam taftakir mongko lamun ora butuh sapa sira ilahi maring syakhs sirta mongko dadi sapa sira ghaniyan iku sugih mithlahu ing sepadane syakhsun. Artinya wastaghni amman syi'ta fa innaka nadhiruhu. Kalau kamu merasa cukup atau tidak butuh untuk meminta-minta harta kepada orang lain, maka kamu itu levelnya sama atau setara. Paham ya? Kalau kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, tidak minta-minta kepada orang lain, maka status dan level kita itu cukup, sepadan dengan orang-orang yang banyak hartanya. Surak butuh. Ya, njaluk Gusti Allah dewi. Ya, ora butuh. Tapi kan kita ini hidup bersahabat. Masa kamu tega lihat temanmu mati kelaparan di pesantren? Enggak ya? Enggak, berbagi. Jadi latihan menjadi sakhok, menjadi dermawan. Terutama pada saat kita butuh, lalu kemudian teman kita juga butuh. Bagi rata. Ya. Nah, itu yang didahulukan oleh Sayyidina Ali. Yang paling penting adalah kita ini budak atas segala sesuatu yang kita cintai. Kita ini budak bagi orang yang telah mengajari kita walaupun hanya satu huruf. Wal maqalatus salasuna lan utawi maqalah kang kaping 30. Lanjut apa terus? Ketok wis kayaknya capek nyoret ya. Capek enggak sih? Capek kan? Aku yo ngecepres ini capek rumangsamu. Imbang lah ya. Makanya yang minum. Aku kan mana kopimu. Wal maqalatus salatun nanti maqalah kang kaping 30. Satu lagi ya. Satu lagi apa dua lagi? Jawab. Satu apa dua atau tiga lagi? Satu. Satu lagi ya. Atau setengah aja. Ya Sen. Husain dari tadi udah begini-begini aja saya lihat itu. Ya. Apalagi Mang Reza ini, wah. Mana Reza? Nggak apa-apa, lanjut. Ya, tapi kalau ketemu Nabi Khidir kasih tahu ya. Wal maqalatu salasuna lan utawi maqalah kang kaping 30. Enggak adil ini karena yang perempuan enggak kelihatan kalau ngantuk. Apalagi tepiyoh itu di belakang. Teh opa biasa nih kadang ngantuk. Oh enggak ya, jengengek deh. Wal maqalatu salasuna lan maqalah kang kaping 30 an Abi Zakaria, saking Abi Zakaria. An Yahya bin Muadzin rahmatallahu alaihi.
an Yahya bin Mu'adzin rahmatullahi alaihi. Makalah yang ke berapa ini? Makalah yang ke-30 dari Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz. Tarkud dunya utawi ninggal dunya kulliha sekabehane dunya. Akhudul akhirati iku ngalap akhirat kulliha sekabehane akhirat. Li'annahuma karena setuhune ad-dunya wal akhirah kaddarrataini iku kaya parak luruni ya 11 12. Faman mongko utawi sapane wong tarkuha iku ninggal ya manha ing dunya ai ad-dunya tegese ing dunya kulha ing sekabehane dunya akhudha mongko ngalap ya manha ing akhirah ai al akhirata tegese ngalap ing akhirat kulha sekabehane akhirat ai tegese faman mongko utawi sapane wong a'rada iku mengu berpaling enggak ngurus anid dunya saking dunya bil kulliyati kelawan sebagainya dunya ahabba mongko demen yoman al akhirata ing akhirat hubban kelawan demen kathiron kang akeh. Nek Fahri tidak begitu memahamahakan harta benda atau dunia perkara duniawi, maka sejatinya Mang Fahri ini mengambil perkara akhirat secara keseluruhan. Waman lan utawi sabane wong akhudha kang demen waman lan utawi sabane wong akhudha kang ngalap sapa man ha ing dunya ai ad-dunya kulha ing sekabehane dunya taroka mongko ninggal ya man ha ing taroka mongko ninggal ya man ha ing al akhirah ai al akhirat tegese ing akhirat kulha ing sekabehane al akhirat ai tegese manane faman mongko utawi sabane wong ahabba iku luweh demen sapa man ad-dunya ing dunya bil kulliyati kelawan sekabehane dunya a'rada mongko berpaling mongko mingu anil akhirati saking akhirat bil kulliyati kelawan sebagian akhirat. Nek sampean itu memahamahakan dunia ya pagi sore siang malam enggak sampai lupa hari lupa tanggal lupa jam lupa waktu sholat enggak tahu pagi enggak tahu siang enggak tahu sore enggak tahu malam kerja terus ngoyo banget untuk mencari dunia maka sejatinya sampai itu berpaling daripada perkara akhirat. Fa akhdua mongko utawi ngalap ha ing akhirat fi tarkiha ing dalem ninggal ha ing ad-dunya ai tegese fa hubbul akhirati mongko utawi demen fa hubbul akhirati mongko utawi demene man fahubbul akhirati mongko utawi demen akhirat iku sababun dadi sebab al-i'radi mingu atau berpaling anid dunya saking dunia wa tarkuha lan utawi tinggal dunia fi akhdiya ing dalem ngalap akhirat ai wa bughdud dunya tegese senggit maring dunya bisa babi kelawan dadi sebab hubbil akhirati dadi sebabe demen akhirat. Jadi wal akhiratu khairu wa abqa. Ora sing hafal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi akhirat itu perkara yang sangat baik dan perkara yang sangat kekal. Jadi gini maksudnya di makalah ini. Kenikmatan dunia dan kenikmatan akhirat itu berbeda, ya. Kenikmatan dunia itu dengan kenikmatan akhirat itu berbeda. Kenikmatan dunia itu sifatnya fata morgana, ya, sesaat. Sementara akhirat itu abadi. Wal akhiratu khairu wa abqa. Nah, maka bagaimana cara kita memposisikan kenikmatan dunia? Cara kita memposisikan kenikmatan dunia, ya nggak usah ngoyo. Cukup kita cicipi saja, ya, cukup kita cicipi saja. Sebab kalau kita mencicipi kenikmatan dunia itu tidak akan pernah bisa membuat kita lupa terhadap perkara kenikmatan akhirat. Jadi gitu loh. Jadi kita tidak akan pernah lupa bahwa kita sebagai seorang makhluk itu sebenarnya adalah makhluk yang diproyeksikan menuju akhirat.
Sehingga istilah orang Jawa, urip mung mampir ngombe. Hidup itu cuma numpang untuk minum, pipis, BAB, ya. Ma'ala ali washabi itu. Ya mung mampir, namanya mampir ini kan tidak abadi, tidak kekal. Makanya Hatim Al-Asom ditanyaan begitu. Alamatmu di kuburan. Pakaianmu apa? Kain kafan gitu kan. Yang mau kamu makan besok mati aku. Nah, itu Hatim Al-Asom. Nah, gitu loh. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurulillah. Nah, dari ayat ini aja sudah kelihatan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nikmatilah, makanlah kenikmatan-kenikmatan yang bersifat materialistik di dunia ini, harta benda kita ini. Ya, nikmatilah, tapi jangan pernah lupa washkuru lillah, bersyukurlah kalian semua kepada Allah. Wes itu. Jadi kulu perintah untuk makan, bukan juga anjuran, bukan juga kewajiban, bukan juga larangan. Artinya kamu boleh memakan kenikmatan yang telah Allah berikan kepadamu. Tetapi jangan salah, di sini ada perintah washkuru lillah. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi gitu. Nah, kita tidak serta-merta meninggalkan dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Ojo diraleki bagianmu, rezekimu selama hidup di dunia. Tetapi perintahnya wahsin kama ahsanallah. Tetapi jangan pernah lupa berbuat baiklah kamu terhadap sesama seperti halnya Allah itu berbuat baik kepadamu. Tapi jangan pernah dilupakan waktunya bekerja. Waktunya ngaji. Waktunya ibadah. Waktunya menengok anak di pesantren, nengok anak. Itu. Waktunya ke pasar. Waktunya berdagang. Gitu ya. Jadi walatan sanasibaka, artinya berarti kamu tidak boleh melupakan bagian daripada rezekimu. Nah, rezeki ini kalau sudah menjadi rezeki kita, ini nggak mungkin salah alamat. Jadi rezeki itu nggak butuh Sherlock, nggak bakal salah alamat. Ya, nggak butuh Sherlock kok rezeki itu. Sudah auto, sudah pasti tahu alamat siapa pemilik daripada rezeki ini. Nah, itu walatan sanasibaka minad dunya. Kita tidak boleh juga. Ya. Tetapi dalam rangka itu wa ahsin, nek wis oleh rezeki wa ahsin kama ahsanallah. Berbuat baiklah kamu pada sesama seperti halnya Allah itu berbuat baik kepadamu. Makanya di agama kita itu diperintahkan untuk zakat, ya. Karena zakat itu memiliki dua hubungan kebaikan sekaligus, muamalatum ma'allah dan muamalatum ma'an nas. Jadi vertikal dan horizontal itu zakat. Itu. Jadi dimensinya itu dua sekaligus. Menepati hak Allah dan tapi punya dampak yang sangat positif karena zakat itu dibagikan kepada masyarakat atau orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu bagaimana cara kita menyikapi perkara dunia gitu loh. Jadi kita tidak perlu melupakan bagian kita selama kita di dunia, bagian rezeki kita di dunia. Tetapi kita juga tidak perlu ngoyo atau mempeng terus, terlalu berambisi atau terlalu tamak, terlalu rakus terhadap dunia. Jadi mari kita nikmati dunia sebagai sebuah perantara jalan menuju mardhatillah atau keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pokok itu kam min amalin yatasawwaru bisurati amalid dunya wa huwa min a'malil akhirah bi husnin niyat. Tapi sebaliknya wa kam min amalin yatasawwaru bisurati amalid dunya wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah wa huwa min a'malid dunya bisuin niyah. Jadi amalan akhirat bisa berubah menjadi amalan duniawi saja, tidak pernah mendapatkan ganjaran akhirat karena disebabkan oleh niat yang buruk. Makanya bagi orang-orang sufi, bagi kita sebagai seorang santri seperti ini, maka cara kita menghadapi dunia
Kenikmatan itu cukup kita cicipi saja agar kita tidak lupa bahwa kita sebagai manusia adalah makhluk yang diproyeksikan untuk akhirat. Jadi kehidupan dunia itu mazru'atul akhirah, tempat menanam untuk kehidupan akhirat. Nah, itu ya. Wal maqalatul hadiyata wassalatuna wallahu a'lam bissawab. Rabbana infa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillahi ala kulli hal.